Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andriansyah, NIM 23220301, kelas SI 4D. Di sini saya akan melanjutkan progres project dari mata kuliah Web Programming dengan dosen pengampu Bapak Roli S. Putra Skom Mkom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan file index.php. File index.php ini digunakan untuk form login memasukkan akun. Pertamanya saya membuat struktur HTML-nya dengan nama title login dan memasukkan link untuk memasukkan folder bootstrap CSS. Kemudian dalam bodinya itu saya berikan kontainer untuk wadah dalam sebuah konten. Kemudian saya berikan baris. Dalam baris ini terdapat div class call md4. Di dalamnya terdapat informasi selamat datang dan juga informasi silakan masukkan akun Anda dengan teliti. Selamat datangnya ini heading 2. Silakan masukkan akun Anda dengan teliti itu tagnya P atau paragraf. Setelah itu saya membuat div dengan kelas call md8. Kenapa ini md8? Karena supaya ukurannya itu menjadi 12. Karena 8 ditambah 4 itu menjadi 12. Di dalamnya itu terdapat heading dengan nama masukkan akun Anda. Ini login message untuk kode PHP-nya. Kemudian di dalamnya itu terdapat form yang di dalamnya itu berisi ID user, password, dan juga button masuk. Tampilan layoutingnya itu akan menjadi seperti ini. Ini tadi ukurannya, informasi selamat datang ukurannya 4, dan konten formnya ini berukuran 8. 8 sama dengan 12. Supaya inputan ini berfungsi, harus kita berikan sebuah kode PHP. Untuk itu, saya menjelaskan kode PHP yang sudah saya buat. Langkah awal, saya berikan tag PHP, kemudian saya masukkan koneksi database-nya, file koneksi database-nya. Kemudian ini saya memberikan session start untuk menyimpan informasi login pengguna, variabel login message untuk menyimpan pesan hasil login sukses ataupun gagal. Kemudian saya memberikan kondisi if untuk mengecek apakah tombol login ditekan atau tidak. Jika ditekan, maka akan mengambil data input dari form, yaitu mengambil data ID user dan juga password. Nama ID underscore user ini diambil dari inputan form, kemudian disimpan ke dalam variabel ID underscore user. Nama passwordnya juga diambil dari inputan form dan disimpan ke dalam variabel password. Setelah kita mengambil data input dari form, saya membuat SQL untuk menampilkan atau mencari data pengguna sesuai dengan ID user dan passwordnya. Langkahnya saya membuat variabel SQL, kemudian perintah atau query select semua form user di mana where ID user sama dengan variabel ID user diambil berdasarkan variabel yang sudah kita buat, and password sama dengan variabel password diambil dari variabel yang sudah kita buat. Artinya ini tampilkan semua kolom atau field di dalam tabel user di mana ID user sama dengan variabel ID user dan password sama dengan variabel ID password. Setelah kita membuat SQL, kita menjalankan query SQL-nya.
dengan langkah membuat variabel result dulu, sama dengan memasukkan variabel koneksi, query, masukkan variabel SQL-nya ke dalam buka kurung ini. Setelah itu jika ditemukan minimal satu baris, maka akan mencari data string yang disimpan ke dalam variabel data. Kemudian saya membuat session untuk menyimpan informasi pengguna ke dalam agar bisa digunakan ke halaman lain. Session pertama saya buat ID user di dalam variabel session pertama saya buat ID user dengan nilai ID user disimpan ke dalam variabel data. Session username dengan nilai username saya simpan ke dalam variabel data. Session role dengan nilai role saya simpan ke dalam variabel data, dan session isLogin sama dengan true. Jika data itu ada, di sini saya membuat kondisi untuk mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan role yang ada. Contohnya, jika data role sama dengan admin, maka akan mengarah ke tampilan admin.php. Jika data role sama dengan pengurus, maka akan mengarah ke tampilan pengurus.php. Jika tidak ada akun atau akunnya tidak ditemukan, akan memunculkan sebuah informasi akun tidak ditemukan. Kemudian saya akhiri dengan menutup koneksi DB setelah prosesnya ini dibuat. Maka akan jadinya, kita lihat dulu ID usernya ini dan passwordnya ini. Jadi kita masukkan ID usernya 23220301, passwordnya Dimas123, masuk. Nah, Dimas ini merupakan sebuah admin, jadi dia mengarah ke sebuah beranda untuk admin. Ini saya berikan tanda sebuah informasi, selamat datang admin Dimas di si Peternak. Sekian, itulah penjelasan dari progres project saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.